Benda ajaib ini masih banyak orang yang belum tahu manfaatnya. Padahal bisa kerja 24 jam tanpa listrik, bantu ngirit biaya listrik, dan cocok dipakai di Indonesia. Banyak dipasang di pabrik, tapi sebenarnya rumah biasa pun bisa lebih adem kalau pakai ini. Namanya turbine roof fan. Bagaimana cara kerjanya? Simak terus videonya. Banyak penelitian tentang ventilasi atap menunjukkan bahwa loteng sering menjadi tempat perangkap panas. Saat siang hari, panas dari matahari terkumpul di bawah atap dan membuat suhu loteng jauh lebih tinggi dibanding ruang di bawahnya. Akibatnya AC harus bekerja lebih keras dan material atap jadi lebih cepat rusak. Selain itu, uap air yang terjebak di loteng bisa berubah menjadi kelembapan berlebih. Jika ini dibiarkan, isolasi bisa rusak dan kayu bisa cepat lapuk. Penyebab utama loteng menjadi panas dan lembab adalah sirkulasi udara yang buruk. Kalau udara segar dari luar tidak bisa masuk dan udara panas tidak punya jalan keluar, loteng akan bekerja seperti oven tertutup. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya bikin rumah lebih panas, tapi juga bisa menurunkan kualitas udara karena kelembapan memicu jamur dan bau pengap. Karena itu, penelitian selalu menekankan pentingnya aliran udara yang lancar, yaitu udara masuk dari bawah atau soffit dan keluar dari atas atau ridge atau ventilasi lainnya. Untuk mengatasi hal ini, para ahli bangunan biasanya menyarankan kombinasi ventilasi pasif seperti soffit fan plus ridge fan atau memakai exhaust fan. Salah satu alat pasif yang banyak digunakan adalah turbine roof fan. Tapi penelitian menegaskan kalau turbine roof fan baru efektif kalau ada jalur udara masuk yang cukup, angin mencukupi, dan pemasangannya benar. Kalau salah satu kurang, performanya langsung turun. Jadi sistem ventilasi harus direncanakan sebagai satu kesatuan, bukan hanya mengandalkan satu alat. Turbine roof fan yang paling umum adalah turbin pasif standar. Turbin ini biasanya terbuat dari aluminium atau stainless steel dan berputar hanya dengan tenaga angin. Saat angin mengenai bilahnya, turbin berputar dan menarik udara panas serta lembab keluar dari loteng. Berdasarkan berbagai penelitian ventilasi atap, jenis ini cocok untuk rumah dan gudang, terutama di daerah yang anginnya cukup stabil. Karena tidak memakai listrik, turbin pasif murah, hemat energi, dan perawatannya simpel. Penelitian terbaru tentang ventilator hybrid dan solar menunjukkan bahwa turbin bisa dibuat bekerja lebih stabil dengan menambahkan sumber tenaga tambahan. Turbin jenis ini disebut turbin hybrid atau turbin bertenaga dan bisa memakai motor kecil, cangkir angin, atau panel surya. Tujuannya adalah menjaga putaran turbin tetap aktif meskipun angin lemah. Hasil studi menunjukkan bahwa turbin hybrid memang lebih efektif pada kondisi angin rendah karena aliran udaranya tetap terjaga sehingga lebih andal dibanding turbin pasif murni. Penelitian aerodinamika menjelaskan bahwa bentuk bilah dan ukuran turbin sangat mempengaruhi performanya. Bilah melengkung misalnya biasanya lebih efisien menangkap angin, sementara diameter turbin yang lebih besar dapat mengeluarkan lebih banyak udara. Karena itu, memilih turbin yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan bangunan dan kondisi angin di lokasi bangunan tersebut. Turbin ventilator membantu membuang udara panas dari loteng, sehingga suhu di ruang atas jadi lebih rendah. Kalau area loteng tidak terlalu panas, AC di dalam rumah tidak perlu bekerja terlalu berat. Karena itu, beberapa penelitian menyebut bahwa turbin ventilator bisa membantu menghemat energi. Tetapi besar kecilnya penghematan berbeda-beda, tergantung kondisi angin, desain atap, iklim, dan kualitas insulasi rumah. Kelebihan utama turbin pasif adalah tidak butuh listrik untuk berputar, jadi tidak ada biaya operasional tambahan. Ini berbeda dengan tipe hybrid yang memakai motor atau panel surya. Perawatannya juga sederhana, biasanya hanya perlu mengecek bearing agar putarannya tetap mulus dan membersihkan kotoran seperti daun atau debu. Dengan perawatan ringan seperti ini, turbin bisa bekerja dengan baik dalam jangka panjang. Kelemahan terbesar turbin pasif adalah karena alat ini sepenuhnya bergantung pada angin. Kalau anginnya lemah, putaran turbin ikut melemah dan kinerjanya turun. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan suhu loteng sering sangat kecil, kadang kurang dari 1 derajat Celcius, apalagi jika desain ventilasinya kurang baik. Jadi turbin ventilator tidak otomatis membuat loteng jauh lebih sejuk tanpa dukungan faktor lain seperti arah angin, cuaca, dan bentuk atap. Masalah lain muncul jika produk turbin kurang bagus atau dipasang tidak benar. Dalam kondisi seperti ini, turbin bisa bocor saat hujan, kemasukan debu, atau dimasuki serangga. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan ventilasi dari turbin biasanya terbatas, misalnya hanya 10 hingga 30% di kondisi tertentu. Ini berarti, turbin ventilator bukan solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah loteng. Kinerjanya tetap ada batas, tergantung kualitas produk. Benda unik ini bisa membantu mengurangi panas dan kelembaban di loteng, tapi manfaatnya sangat bergantung pada kondisi angin, pemasangan yang benar. Jadi kalau semua faktor ini terpenuhi,
Turbin dapat menjadi solusi ventilasi yang hemat energi, murah perawatan dan cukup efektif. Namun tanpa sistem ventilasi yang lengkap, kinerjanya bisa sangat kecil, bahkan hanya menjadi hiasan berputar di atap.